Kemudian hal yang disunahkan tentang azan, orang yang suaranya lantang dan bagus, ini dipilih yang azan itu. Jangan yang sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu nggak usah lah, ya, supaya batuk-batuk. Azan muazin yang begitu minggir dulu lah, ya. Memang semangatnya bagus, tapi carilah yang lebih bagus suaranya, lebih bagus makhraj pengucapannya, lebih enak didengar, suaranya lebih lantang, ya. Kemudian muazin hendaknya berdiri di atas bangunan atau menara, ya. Ini kalau di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena diharapkan dengan berdiri di atas menara itu suaranya terdengar ke lebih banyak tempat, ya, lebih banyak didengar orang. Ini saat sekarang ini nggak mungkin tiba-tiba Sukman harus naik ke atas itu untuk azan. Sudah diwakilkan dengan speaker yang ada di atas, ya. Azannya di bawah, speakernya di atas. Itu sudah memenuhi parameter ini, sunnah ini, ya, sunnah ini. Supaya apa? Karena maksudnya, jadi jangan melihat hadis itu secara tekstual, harus lihat hadis itu secara kontekstual. Kalau secara tekstualnya, muazinnya memang harus naik ke atas, tapi secara kontekstualnya adalah supaya suaranya didengar oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dan lebih banyak didengar oleh orang. Kemudian, dan itu sudah dipenuhi oleh speaker. Kemudian muazin orang yang merdeka, baligh, adil, soleh dan mengetahui waktu sholat, ya. Kalau orang nggak mengerti waktu sholat, jangan dijadikan muazin. Dia adalah orang yang harusnya mengerti. Kalau sekarang kita sudah dipermudah dengan ini, ya. Kalau dulu, zaman dulu, masalahnya zaman dulu belum ada jam azan itu, ya mungkin beberapa 10 tahun yang lalu lah sebelum ada ini. Dia harus hafal tuh jam berapa azan. Makanya biasanya di dinding ada jam yang digeser-geser terus itu. Karena waktunya berbeda-beda. Zuhur setiap waktu itu berbeda-beda. Ada perubahan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya. Dan itu orangnya harus mengerti itu, ya. Kalau orang nggak mengerti itu ya susah. Tapi kalau sekarang sudah otomatis. Apalagi zaman-zaman sebelum itu, untuk mengetahui waktu sholat itu orang harus keluar pakai kayu, timbang. Kalau bayangannya sudah mengarah ke timur, ya, sudah mengarah ke timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Kemudian kalau panjang bayangannya sudah lebih daripada bendanya, itu sudah masuk waktu asar, ya. Tapi sekarang kan enggak lagi. Kemudian muazin dalam keadaan suci. Nah, ini yang sering terlupa kadang-kadang karena buru-buru azan. Harusnya muazin itu sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu, ya, sudah berwudu. Jadi jangan muazin itu yang belum berwudu. Kalau belum berwudu, cepat wudu dulu baru azan. Segera. Seharusnya seorang muazin yang sudah tetap itu dia sudah berwudu dulu sebelum dia azan, ya. Jangan berazan sebelum berwudu, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya azan ada hubungannya dengan sholat. Oleh sebab itu janganlah seseorang mengumandangkan azan kecuali dalam keadaan suci. Sulubus Salam, jilid 1 ayat 129, halaman 129. Kemudian yang kelima, muazin adalah orang yang bisa melihat. Kenapa? Karena dia harusnya tahu waktu azan sudah masuk atau enggak. Kemudian muazin meletakkan jari tangan di kedua telinganya. Ini sunnah. Supaya apa? Didapatkan suara yang panjang. Kemudian berhenti sesaat antara dua kalimat azan. Enggak boleh disambung. Ya, tarasul namanya, tarasul, berhenti sejenak. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dianggap satu kalimat, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalimat yang lain. Jadi nggak boleh disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh.
Atau misalnya asyhadu an la ilaha illallah, berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah, mentang-mentang nafasnya panjang disambungin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Nggak boleh, ya. Tapi jaranglah itu kita dengarkan. Kemudian sunnah yang lain adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita sudah lakukan itu. Nah, ini bagian dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali, makruh mengambil upah untuk azan dan iqamah karena sama dengan mengambil upah untuk ibadah. Di dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Ya. Jadi di dalam mazhab Hanafi dan Hambali dimakruhkan mengambil upah untuk azan dan iqamah. Untuk azan dan iqamah. Misalkan ya, yang azan sholat Jumat itu dapat amplop. Itu dalam mazhab Hanafi dan Hambali dimakruhkan. Ya. Kemudian apalagi yang azan dan iqamah dapat amplop. Khatib dapat amplop. Jadi amplopnya tuh biasanya kadang-kadang ada 3 tuh. Yang ngasih pengumuman juga dapat amplop. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Nah, itu di dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Ente ngasih pengumuman dapat amplop nggak? Enggak kan? Mudah-mudahan enggak. Tapi ada, ya, ada azan ada amplopnya, khatib ada amplopnya, gitu kan. Kemudian ini dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Tetapi di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i diperbolehkan mengambil upah untuk azan dan iqamah di samping ibadah itu adalah juga, karena dianggap ibadah itu juga kerja. Di samping ibadah itu adalah juga kerja. Ini adalah untuk yang memang menyiapkan waktunya untuk azan dan iqamah. Kan kalau azan dan iqamah itu dia harus ada standby 5 kali sehari kan. Dia meninggalkan pekerjaan, maka atas nama itu, maka di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dibolehkan untuk mengambil mengambil upah. Tapi bukan seperti kayak Jumat, sekali-sekali dia datang, kemudian azan, kemudian dikasih amplop. Bukan begitu. Karena apa? Karena di samping itu adalah kerja, tetapi itu juga adalah ibadah. Tapi kalau dia adalah muazin tetap, maka dia boleh diberikan kafalah seperti itu. Dianggap itu adalah sebagai kafalah. Dianggap itu adalah sebagai hasil kerja, upah kerja. Kemudian yang ke-10, muazin tetap tidak boleh lebih dari 2 orang. Disunahkan azan di awal waktu dan tidak berdiri sebelum azan selesai. Ya. Tidak berdiri sebelum azan selesai.